Boleh nggak Nabi? Aku anaknya menghajikan untuk ayahku. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apakah ibadah haji bisa diwakilkan, dibadalkan? Jadi diwakilkan tuh dibadal. Di zaman Nabi SAW ada seorang anak perempuan bilang, ya Rasulullah, inna faridatal haji, sesungguhnya kewajiban melaksanakan ibadah haji itu datang ketika ayahku udah tua Nabi. Nggak sanggup lagi pergi musafir, nggak sanggup lagi pergi jauh. Dia nanya sama Nabi, afa ahujja anhu, boleh nggak Nabi? Aku anaknya menghajikan untuk ayahku. Qala, kata Nabi, ya, naam, bisa. Engkau bisa menunaikan ibadah haji untuk ayahmu. Berdasarkan hadis ini, maka ibadah haji bisa dibadalkan alias diwakilkan. Walaupun dalam hadis ini yang membadalkan anaknya, namun kata para ulama boleh juga diwakilkan oleh orang lain. Biasanya nih banyak tuh kalau kita musim haji ke tanah suci, bahkan ada yang menawarkan, ada orang pernah pergi haji berkali-kali. Dia tiap tahun pergi haji. Contohnya mereka yang tinggal di kota Mekah, kan bisa pergi haji berkali-kali gitu. Orang yang tinggal di kota Mekah ya. Maka haji yang pertama buat dia. Haji yang kedua dia kadang nawarin, siapa nih yang saya mau badalin haji. Nah gitu, namanya haji yang dibadalkan. Jadi ketika dia niat, ketika niat mau ihram, niat mau haji, niatnya menyebutkan nama orang yang dibadalkan. Bahkan hari ini di Saudi Arabia, di kota Mekah tuh banyak orang yang jual sertifikat haji. Jadi kalau saya katakan membadalkan untuk orang tua saya, membadalkan untuk orang lain, itu biasanya dibuatkan tuh sertifikat hajinya. Yang kedua, Pak Ustadz, bayar nggak Pak Ustadz? Nah nanti ada orang yang membadalkan itu, dia bersedia kalau dibayar umpamanya. Katakanlah haji yang reguler 50 juta, saya siap menghajikan badal katakanlah 10 juta, 20 juta, terserah kesepakatan. Itu namanya hadiah aja. Namanya dia beribadah, dia yang melaksanakan, tapi niatnya buat orang yang dibadalkan. Sebagai tanda terima kasih, orang memberikan hadiah gitu. Ya selama tidak berlebihan gitu. Namanya haji yang dibadal. Bisa jadi orangnya tuh nggak berangkat, atau bisa jadi orangnya berangkat, cuman ada beberapa ibadah yang dibadalkan. Contohnya tawafnya dibadalkan, bisa ngelontarnya dibadalin. Mungkin dia udah, Ustadz, waktu saya haji saya udah lemes Pak Ustadz, di rumah sakit nggak bisa ngelontar Pak Ustadz. Ngelontarnya bisa dibadalin. Kecuali yang tidak bisa dibadalin kalau orangnya pergi adalah wukuf di Arafah. Orangnya harus hadir. Terus gimana Pak Ustadz, orang yang di Indonesia dibadal? Nah dia tuh namanya yang ngedian haji si fulan, disebutkan dibadalkan atas nama orang tersebut. Tapi kalau orangnya berangkat haji, dia pergi nih, ya kan, pergi haji, semua ibadah katakanlah dia tawafnya dibadalin, sa'inya dibadalin, ngelontar dibadalin. Tapi kalau wukufnya harus hadir. Nah sementara kalau orang yang tidak berangkat sama sekali, ya udah dia benar-benar dibadalkan oleh orang yang ngebadalin dia gitu. Nah uang yang diberikan sebagai tanda terima kasih namanya hadiah. Saya suka ditanya, berapa Pak Ustadz badal haji? Wallahu a'lam bishawab, tergantung orang yang bersedia ngebadalin gitu. Kita bilang terima kasih juga nggak apa-apa juga sih gitu. Mungkin yang ngebadalin anaknya, yang membadalkan saudaranya gitu. Atau ada juga beberapa orang di Saudi Arabia atau orang dari tanah air yang siap ngebadalin orang yang berangkat haji. Jadi apa hukumnya membadalkan haji? Hukumnya boleh. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum.